Macam mana lagunya? Baik-baik. Lagu yang viral tahun 70-an. Ya. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad keluar angkasa menjemput salat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari. Syarat dengan makna sejarah Isra Mi'raj menjemput salat itu lagu orang dulu. Betul tak? Kalau lagu anak muda gini, aku lagunya kuda yang mana, jangan senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda yang mana, yang Tuhan pilih. Janda yang putih berambut merah. Lagu anak muda gini, ya. Ya, sekedar hiburan biasa. Hiburan, ya. Tapi lagu orang dulu itu memang betul-betul bermakna. Gitu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi. Pas jam 10 berhenti. Ada. Sekarang jam 10 kurang seperempat. Pas jam 10 berhenti gitu. Baik Bapak Ibu, karena sholat ini merupakan kewajiban, maka kita harus mesti hati-hati dengan sholat kita. Sebab apa? Penting sholat ini. Makanya Nabi langsung menghadap kepada Allah. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti ditanya di hadapan Allah adalah sholat kita. Tuh. Maka itu Pak. Satu ketika masuklah seorang pemuda ke dalam masjid. Kebetulan Nabi ada dalam masjid duduk bersama dengan sahabat. Pemuda itu sholat di depan Rasulullah. Dengar ceritanya. Ini hadis sahih. Sholatlah pemuda di depan Rasulullah. Sudah selesai sholat pemuda tadi, lalu dia mengucap salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Lalu Nabi mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, ulangi sholat. Karena yang tadi itu belum dianggap sholat. Nah, pemuda ini kembali sholat. Allah. Assalamualaikum. Kembali menemui Nabi. Lalu Nabi berkata lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sholat kembali, yang tadi belum dianggap sholat. Sampai 3 kali pemuda ini sholat di depan Nabi dan dianggap sholat. Kenapa? Sudah selesai itu, yang keempat kalinya apa kata pemuda itu? Sudahlah ya Rasulullah, ajarkan saja sholat yang benar buat saya. Lalu Nabi mengatakan, idza arada shalla, apabila kau sholat, fa ahsin wudu'a, perbagusilah wudu'mu. Kemudian mustaqbilal qiblati, dan hadapkan wajahmu ke arah kiblat. Fakabbir, dan bertakbirlah. Ya, fayaqra'u, dan bacalah Fatihah dan ayat-ayatnya. Summarka'
kemudian rukuk dan sujud dengan thama'ninah. Maka dari sini, dari hadis ini jelas bagi kita bahwa kita sholat itu mesti thama'ninah. Apa arti thama'ninah? Tenang, tenang sholat. Lalu bagaimana fakta hari ini terjadi, bapak-bapak? Banyak orang yang sholat yang tidak tenang. Betul tidak? Sholat jalan terus, tapi maling pun jalan terus. Sholat jalan terus, tapi ngomongin orang pun. Karena sholat yang tidak membekas menjadi sebuah kepribadian. Sholat pun cuma selesai. Tuh lihat sembahyang tarawih bulan Ramadan. Sebelum sholat tarawih dipesan dengan Pak Imam. Pak Imam, ya malam ini kita sholat tarawih langsung gigi 4 ya. Langsung gigi 4. Pak Imam kata Pak Imam. Macam mana untuk gigi 4? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Selesai. 20 rakaat 7 menit. 20 rakaat. Kalau melihat hadis Nabi tadi, disuruh terus lagi, sholat lagi. Tidak dianggap sholat. Nah, sekarang banyak maknanya. Betul tidak? Hati-hati dengan sholat. Nah, makanya kita perbaiki sholat kita nih. Ini momen Isra Mi'raj kita memperbaiki sholat. Kenapa? Idza qamu ila sholat qamu kusala. Banyak orang yang sholat sambil malas-malasan karena terpaksa, berdiri karena terpaksa. Kalau sudah sholat cepat, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak SMP bilang, nih Bapak Imam, mantap, berkeringat kita sholat. Iya, anak SMP kan masih kuat lututnya. Yang nenek-nenek atu-atu asam urat. Allah Akbar. Hati. Kontak-kontak ya. Boleh sabar, tenang. Itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya makmum jawaban aminnya itu senada, seirama dengan imam baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ke ujung waladdallin. Nah, satu nada. Kan enak tuh. Coba kalau cepat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, kalau sholat tarawih bolehlah bacaannya itu nyambung boleh. Wasol boleh. Kalau sholat wajib kita upayakan Fatihahnya waqaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sholat tarawih kalau berhenti seperti itu orang balik. Makanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh diwasal tapi hurufnya jangan hilang. Ya kan? Nah, itu. Tengok pula ada yang jadi imam, tengok makmum. Makanya Nabi sebelum sholat itu Nabi periksa barisan belakang. Subuh Nabi lihat ada banyak orang tua, banyak anak-anak
Kalau orang muda semua panjang sholatnya. Kalau ada orang muda pendek saja. Tidak. Mentang-mentang juara satu musabaqah tilawatil Quran yang jadi imam, mulai Allahu Akbar saja panjang bukan main. Allahu Akbar. Nah, aku kata ibu-ibu di belakang dalam hatinya jam 12 sembahyang tarawih mundur kanan baru takbir dulu mulai bismillah bismillahirrahmanirrahim tarawih mundur kanan Atau kata anak bujang belakang sampai subuh sahur lah. Pokoknya yang di belakang itu udah resah sampai ke ujung walau begitu assalamualaikum ke kanan, imam dia tadi nampak barisan sebelah kanan pula balik ke assalamualaikum ke kiri, adalah 3 orang lagi berjemaah. Nanya pula ke imam lu kawan sedih dah balik kalau Pak Imam kau nak udah balik. Saya tadi tak balik Pak Imam cuma kunci masjid saya oleh kamu. Kalau tadi saya bukan kunci kau Pak Imam, keluar saya balik. Masya Allah. Supaya terlalu tengok imam, kan? Tuh, ini banyak anak-anak muda nih kadang-kadang terlalu pede kan? Wah, ayatnya panjang-panjang dan nengok di belakang ini mak-mak dan tua. Ayat terawih mak-mak di belakang. Tak tanggung-tanggung, sudahlah masa Fatihah ini berlaku, macu ayat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apa ada mak-mak di belakang? Masya Allah. Awak siang Nabi masuk, capek, pandangan tuh, semayang terawih, semayang Yasin pula. Memang seperti kontak dia. Masya Allah. Jalan bertobat semayang di masjid ni. Besok aku tak semayang tidak. Yalah, bulan pada besok semayang di masjid sebelah sana. Kita masuk di masjid sana, nak semayang, masuk lagi mengenal Nadilah. Pokoknya jual dia sini. Allah, lalu turun pula ibu tu. Memang dasarnya imam itu giliran dia pula di sini. Sial imam malamnya kita pindah sih. Jadi buat dia. Kedengar dengan Pak Imam tu. Pak Imam tak marah ada dia. Cuma dalam hati oh berarti imam ini dah supaya yang panjang-panjang nampak. Saudara kalau itu tunggu kalau yuk kerja. Mulai kan takbir tu pantas satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada sampai terus. Masya Allah. Ya. Jadi memang kita harus mempelajari ini semua. Karena ini penting Pak. Ya kan? Apa gunanya kita di sholat Pak?
Kira-kira apa gunanya pakai tulis sholat? Apa gunanya? Kegunaan sholat itu apa? Ibu-ibu apa jawabnya, Bu? Dalam perintah Allah, tak gunanya. Gunanya. Misalnya ibu punya HP. Apa kegunaan HP? Untuk komunikasi. Nah, gunanya untuk berkomunikasi. Berarti kalau sholat untuk bukan, itu hasil. Renang berdiri itu hasil. Gunanya untuk komunikasi dengan kan itu. Kadang gunung parang juga kita tak tahu apa gunungnya, ya kan? Misalnya pena, apa gunung pena? Untuk berarti sholat untuk komunikasi dengan atau dialog dengan makhluk ada bukan dalam hadis, ya? As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat ini mi'rajnya orang mukmin. As-sholatu mahallun munajat. Sholat itu adalah munajat kita dengan Allah. Jadi sholat ini gunanya untuk kita berdialog dengan Allah. Apa tujuannya? Nah, lain ini pertanyaannya. Kira-kira apa tujuannya sholat itu? Untuk apa? Mendekatkan diri pada gunanya kita tahu, tujuannya tahu. Kalau manfaatnya apa kira-kira sholat itu? Apa manfaatnya? Menenangkan diri. Ada manfaat yang fisikal, fisik itu jadi sehat. Sholat itu ada ruku, ada sujud, ya kan? Kemudian secara batin rohani tenang, bagus. Sudah tahu semua? Sudah? Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.